Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Yuliana dengan NIM 182704206. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Teknologi Pertanian, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis kadar lemak, protein, vitamin, dan mineral. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Yang pertama yaitu kadar lemak. Lemak pangan merupakan komponen yang heterogen. Oleh karena itu, analisis terhadap komponen penyusun lemak menjadi sangat kompleks. Metode analisis kadar lemak. Yang pertama yaitu metode ekstraksi Soxhlet. Yang kedua, metode Babcock. Yang ketiga, metode modifikasi Babcock. Yang keempat, metode hidrolisis asam. Dan yang kelima, analisis komposisi asam lemak, penyusun lemak atau minyak. Yang pertama yaitu pada metode ekstraksi Soxhlet. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketelitian analisis metode Soxhlet. Di antaranya ukuran partikel sampel, jenis pelarut, waktu ekstraksi, dan suhu ekstraksi. Makin kecil ukuran sampel, maka kontak permukaan bahan dengan pelarut akan semakin luas, sehingga proses ekstraksi lebih efisien. Hasil ekstraksi Soxhlet akan diperoleh komponen triasil gliserol, asam lemak, sterol, dan lain-lainnya. Pada prinsipnya, lemak diekstrak dengan pelarut dietil ether atau pelarut lemak lainnya. Setelah pelarutnya diuapkan, lemaknya dapat ditimbang dan dihitung presentasenya. Dapat dilihat pada gambar di samping. Metode yang kedua yaitu metode Babcock. Analisis kadar lemak dengan metode Babcock digunakan untuk menentukan kadar lemak, contoh air atau pasta. Metode ini sering digunakan untuk penetapan kadar lemak susu dan santan. Lemak susu atau santan berada dalam bentuk emulsi atau lemak dalam air. Emulsi ini dapat dipecah dengan menggunakan asam kuat, sentrifuge, dan pemanasan. Pada prinsipnya, lemak dalam susu berada dalam bentuk emulsi. Emulsi ini dihancurkan dengan menggunakan H2SO4 dan dengan menggunakan sentrifuge dan atau pemanasan. Lemak dalam susu dapat dipisahkan dan dapat diukur kadarnya pada botol yang telah dikalibrasi atau botol Babcock seperti gambar di samping. Metode yang ketiga yaitu metode modifikasi Babcock. Metode ini digunakan untuk penetapan kadar lemak secara cepat untuk bahan-bahan ikan segar, ikan olahan, dan cocok sebagai screening test. Metode ini perlu dilakukan penghancuran menggunakan asam sulfat pekat dengan waktu lebih lama dibandingkan sampel susu. Dengan demikian, lemak dari jaringan bahan akan keluar dengan optimal. Pada prinsipnya, sampel ikan digas dengan menggunakan asam sulfat panas. Lemak akan terpisah dari fase aqueous dan kadarnya dapat diukur pada botol yang telah dikalibrasi. Metode yang keempat yaitu metode hidrolisis asam. Yang pertama, hidrolisis asam Soxhlet. Pengukuran kadar lemak dengan menggunakan metode hidrolisis Soxhlet yaitu penetapan kadar lemak dengan ekstraksi Soxhlet, tapi sebelumnya sampel mengalami perlakuan terlebih dahulu yaitu dihidrolisis atau dipecah dengan asam
agar kandungan lemak yang ada di dalam sampel bebas atau tidak terikat lagi. Metode ini biasanya digunakan untuk produk yang dipanggang, tepung-tepungan, penghias makanan, kasein, produk susu, telur, coklat, dan ikan. Pada prinsipnya, ekstraksi lemak dengan menggunakan pelarut non-polar setelah sampel dihidrolisis dalam suasana asam untuk membebaskan lemak yang terikat. Yang kedua yaitu hidrolisis asam mojonir. Pengukuran kadar lemak dengan menggunakan metode hidrolisis mojonir yaitu penetapan kadar lemak dengan ekstraksi mojonir yang sebelumnya sampel mengalami perlakuan terlebih dahulu yaitu dihidrolisis. Metode ini biasanya digunakan untuk produk keju, pasta coklat, susu kental manis, dan es krim. Pada prinsipnya, lemak dari sampel diekstrak dengan ether dan ditetapkan secara gravimetrik setelah diasamkan. Metode yang terakhir yaitu analisis komposisi asam lemak penyusun lemak atau minyak. Lemak atau minyak terdiri dari trigliserida campuran yang merupakan ester dari gliserol dan asam lemak rantai panjang. Trigliserida dapat berwujud padat atau cair tergantung asam lemak penyusun lemak atau minyak. Pada prinsipnya, mengubah komponen asam lemak pada lemak atau minyak menjadi senyawa volatil berupa metil dan ester. Metil ester asam lemak dipisahkan dengan GLC secara partisi. Komponen yang keluar dari kolom dideteksi dengan alat detektor ionisasi nyala api. Hasil deteksi ini dapat diidentifikasi jenis dan jumlah asam lemak yang terdapat pada sampel dengan cara melakukan perbandingan terhadap standar yang telah diketahui jenis dan konsentrasi masing-masing asam lemak penyusunnya. Yang kedua yaitu kadar protein. Terdapat beberapa metode analisis kadar protein. Yang pertama yaitu metode Mikrock-Geldal. Yang kedua metode Biuret, yang ketiga metode Lowry, dan yang keempat analisis asam amino. Yang pertama yaitu metode Mikrock-Geldal. Metode ini didasarkan pada pengukuran kadar nitrogen total yang ada di dalam sampel. Penetapan kadar protein dengan metode Geldal dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama tahap penghancuran atau destruksi, destilasi, dan titrasi. Pada prinsipnya, penetapan protein berdasarkan oksidasi bahan-bahan berkarbon dan konversi nitrogen menjadi amonia. Selanjutnya, amonia bereaksi dengan kelebihan asam membentuk amonium sulfat. Larutan dibuat menjadi basa dan amonia diuapkan untuk kemudian diserap dalam larutan asam borat. Nitrogen yang terkandung dalam larutan dapat ditentukan jumlahnya dengan titrasi menggunakan HCl 0,02N. Ini adalah gambar proses destruksi penetapan protein dan rangkaian alat destilasi protein. Metode yang kedua adalah metode Biuret. Metode ini merupakan salah satu cara yang terbaik untuk menentukan kadar protein suatu larutan. Pada prinsipnya, metode ini didasarkan pada prinsip bahwa zat yang mengandung 2 atau lebih ikatan peptida yang dapat membentuk kompleks berwarna abu-abu dengan garan Cu dalam larutan alkali. Berikut adalah gambar alat sentrifuge. Metode yang ketiga adalah metode Lowry. Metode Lowry merupakan metode pengukuran protein
yang mempunyai keuntungan 100 kali lebih sensitif dari metode biuret, karena selain reaksi antara ion dengan ikatan peptida, juga reduksi asam fosfomolibdat dan asam fosfotungstat oleh tirosin dan triptofan yang merupakan residu protein. Pada prinsipnya, reaksi antara ion dengan ikatan peptida dan reduksi asam fosfomolibdat dan asam fosfotungstat oleh tirosin dan triptofan yang merupakan residu protein yang akan menghasilkan warna biru. Warna yang terbentuk terutama dari hasil reduksi fosfomolibdat dan fosfotungstat, sehingga warna yang terbentuk tergantung pada kadar tirosin dan triptofan dalam protein. Metode yang keempat yaitu analisis asam amino. Analisis asam amino bertujuan untuk mengetahui jenis dan jumlah asam amino, terutama asam amino esensial yang terdapat dalam suatu protein bahan pangan. Yang ketiga adalah analisis vitamin. Analisis vitamin ada dua, yaitu vitamin C atau asam askorbat dan vitamin A atau beta karoten. Terdapat beberapa metode pada analisis vitamin C atau asam askorbat. Yang pertama yaitu metode oksidimetri 1, yang kedua metode oksidimetri 2, yang ketiga metode spektrofotometri, dan yang keempat metode titrimetri. Dan metode yang dilakukan pada analisis vitamin A atau beta karoten yaitu metode spektrofotometri. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu analisis mineral. Untuk menentukan kandungan mineral bahan makanan, bahan tersebut harus dihancurkan atau didestruksi terlebih dahulu. Cara yang biasa dilakukan yaitu pengabuan kering dan pengabuan basah. Pemilihan cara tersebut tergantung pada sifat zat organik dalam bahan, mineral yang akan dianalisa, serta sensitivitas cara yang digunakan. Pengabuan kering dapat diterapkan pada hampir semua analisa mineral, kecuali merkuri dan arsen. Pengabuan kering dapat dilakukan untuk menganalisa kandungan kadar kalsium, fosforus, dan kadar besi. Akan tetapi, kehilangan K dapat terjadi apabila suhu yang digunakan terlalu tinggi. Ini adalah contoh proses destruksi pengabuan basah. Baik, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.